Oke, selamat datang semuanya teman-teman ya. Ini aman nih semuanya? Ois. Ada yang bilang Akademi Molor bro. Kalau misalnya emang mau dengerin live, boleh dengerin. Ya. Enggak juga. Oke. Yes. Ini kenapa disconnected nih? Coba dicek dulu. Aman? Masih aman? Oke, bentar ya teman-teman ya. Nah, ada yang bilang tumben beda ruangan, kagak. Cuman biasa tuh di sini hitam-hitam kayak studio ini bro, apa namanya? Studio photoshoot. Benar. Jadi photoshoot wedding tuh ya. Biasanya kan gitu kan. biasa kayak mau nge-shoot wedding di ruko, di hitam. Kita hitamin waktu itu. Jadi kita kan mau ngambil angle yang dari sini, jadi kamera dari sebelah sono. Jadi ruangannya enggak, ruangannya sama. Ya. Ruangannya sama, tapi kita versi lebih males. Jadi nggak mau ketutup, nyalain kameranya udah bodo amat ya bro ya. Iya. Nah, hari ini bro, Yes. ya, kita bakal bahas banyak ini mengenai market kayaknya teman-teman. Banyak yang ini, banyak yang minta pisang katanya bro. Ya, banyak yang minta pisang, banyak yang kangen terhadap outlook kita. Ya. Yes. Jadi kita memang ya bro banyak sekali apa? Kita banyak sekali apa namanya? Kegiatan. Aktivitas, ya. Jadi mungkin live-nya nggak bisa sering dulu lagi. Ini kalau Yes. ada mungkin ya kalau sempat ya kita akan Ya. bikin lagi, dan kalau teman-teman memang banyak yang berminat untuk lihat kita live. Nah, kita sebelum mulai ini kita bahas dulu bro. Rate cut di Ya. September. Itu prediksinya berapa bro kira-kira rate cut? Pasti udah mendekati 100%. Ya. Dimana kalau kita ngomong data yang paling aktual tuh sebenarnya bukan proyeksi atau dari media. Ya, Tapi dari prediction market. betul. Odds-nya dari prediction market udah close to 100%. Sama juga ketika kita sangat confident ya waktu itu dengan Octobull dan juga Ya. kita punya ya big belief Trump bakal menang di US election dan memang terbukti. Itu kita juga lihat chartnya dari prediction market. Ya. Dan sekarang ya September rate cut ya ini chance-nya itu udah mendekati 100%. So I think it will unlock lot of liquidity ya. Enough liquidity. Dan pastinya banyak-banyak aset resiko ini mulai dapat catching the beats ya. Ya. Dan gimana kalau menurut tuh terhadap apa namanya inflasi di US ini, kan sebenarnya mereka tetap pengen tekan kan. Mereka nggak pengen inflasinya terlalu tinggi juga. Tapi kalau kita lihat dari forecastnya kira-kira September ini akan mengalami rate cut ya. Dimana kalau Federal Reserve akhirnya melakukan rate cut, harusnya gini teman-teman, konsep sederhana adalah ketika suku bunga itu dipotong, maka risk free rate itu turun. Jadi orang yang tadinya banyak membeli bonds untuk mendapat cash flow bulanan atau bahkan tahunan, oke, saatnya untuk pindah ke aset yang lebih riskan. Dan aset yang paling riskan itu kan kripto ya bro ya. Salah satu yang di paling ujung dari resiko ada cash, di situ ada apa short term T-bills, ada stocks juga, dan kripto itu paling ujung. Jadi kripto itu harusnya mengalami upside yang paling tinggi. Ya ini kalau kita ngomong ya 87% ya chance-nya di ya kita ngomong poly market, dan I think it will happen ya rate cut-nya. Dan apakah akan sell the news, dan konsensusnya pasti di 425 ya bro ya. yes, Kemungkinan jadi di 425, dan forecast-nya juga harusnya di 425. Harusnya akurat ya. harusnya akurat. Harusnya akurat dan nggak miss. Dan ini beberapa stok akan naik. Dan gini, kalau tech play itu banyak banget yang driven by kan narasi juga kan. Narasi AI itu lagi kencang banget bro. Dan pertama kali Elon Musk tuh kemarin disalip sama Larry Ellison karena ada apa namanya OpenAI, ada deal dengan Oracle. Dan itu gini, kalau ada satu tech yang kadang naik 101 billion bro. Ya itu outlier ya kita ngomong. Luar biasa ya, kenaikan hartanya luar biasa sampai 400-an billion dia, Larry Ellison sekarang orang paling kaya di dunia. Ini biasanya tech itu mover pertama. Ketika tech itu, kan AI yang paling kita tahu lah, AI itu bakal industri yang paling maju, oke. Yes. Tapi gua dan Bro Kakak kayaknya untuk bermain di ya kita utilize AI. Kita utilize tapi kita nggak bermain di dalam industrinya. Nggak dalam industrinya karena nggak punya ads di sana. Kita nggak punya di sana, dan ya mungkin kita, karena ini juga ya Elon Musk nggak fokus juga ya. Karena kebanyakan main politik juga. Sekarang jadi, lagi rame dia ya. Jadi memang dia kesalip
Ya itulah pentingnya untuk fokus benar. Ya, jadi setelah kita melihat fenomena seperti ini, ada kemungkinan besar ya ini akan flow-nya ke kripto. Dan kalau bisa kita lihat di sini ya bro, di harga 115.343 ini, kita lihat banyak sekali ETF yang flow-nya besar sekali ya. Contohnya seperti dari iShares yang paling besar BlackRock punya. Dan BlackRock itu selama setahun terakhir itu ETF paling sukses yang dia pernah launch. Exactly. ETF paling sukses yang dia pernah launch seumur hidup. Lebih dari gold, lebih dari ETF S&P 500, lebih dari ETF apapun yang ada di dunia. Jadi asset manager kalau kita lihat seperti Millennium, Jane Street itu banyak banget inflow yang besar. Nah mungkin kita sebelum kita mulai yang lebih dalam-dalamnya alfa-alfanya, kita mulai dari Bitcoin dulu bro. Bitcoin ini di level seperti sekarang, ekspektasikan dari perkiraan price action-nya dan kita pengen lihat seperti apa. Ya ini tadi yang Bro Timothy bilang ya, Bitcoin ETF kita ngomong holding amount yang paling gede sekarang IBIT ya 58% dan ini naik ya dari saat ETF went live udah melampaui dari ownership Satoshi sendiri ya udah lebih Bitcoin dan ya sempat ada flow merah kemarin cuman ya kita coba lihat price action dari Bitcoin. Bitcoin price action-nya sebenarnya monthly chart-nya ini bearish. Ya, dalam artian kita dapat yang namanya monthly close merah ya. Kita udah mendekati resistance ya. Kita punya pertama ya di siklus ini. Pertama di 100.000 ya, kedua juga di 120.000 ya. Sama-sama target yang udah ke-hit sebenarnya ya. Dan tepat ya setelah 120.000 kita dapat yang namanya selling pressure dan market mengalami yang konsolidasi. Kalau kita lihat juga ya bearish divergence di dalam monthly chart-nya ya, di mana harga mengalami kenaikan ya, tapi oscillator mengalami penurunan. Cuman ini balik lagi, ini technical analysis. Kita juga harus lihat dari fundamental analysis. Itulah mengapa saya kalau ditodong ya 50-50 dalam artian fundamental bullish, technical patut diwaspadai. Dan kalau kita ngomong sekarang weekly chart seperti apa ya, kita retest di area tepat ya di 107.000 di mana kita juga banyak sekali ya update buat member-member AC yang ada di dalam. Dan seperti apa outlook-nya ya, outlook-nya I think we are approaching lagi di range high-nya di 120.000 dan about time ya kita making new all time high kalau memang jadi red cut dan probabilitanya memang gede juga more red cut. Dan ini didukung oleh pergerakan juga altcoin. Kenapa? Karena kita lihat ya Bitcoin dominance-nya ini udah dropnya parah ya. Kalau kita ngomong Bitcoin dominance ini drop lebih dari 12% nih. Kalau kita lihat is a very massive drop ya di area 66% ya. Bayangkan drop dari dominance itu bisa bawa Ethereum ya dari 2.000 ke 4.500 dan juga ya semua altcoin kita lihat very good runner ya, Solana, Ethena, Hyperliquid, mereka rally-nya udah ratusan persen semuanya. Jadi kalau kita ya driving ya kita harus melihat ya potensi outlook untuk kenaikan harga beberapa bulan ke depan ini. Karena memang top market ya 518 hari setelah halving kita ini sudah mendekati puncak siklus market dan saya udah ngomong sekarang kita memasuki fase euforia dan mania. Ya tech company yang juga udah nyusup ke crypto nyusup ke tech company dan market udah merasa ini euforia, udah OTW euforia kalau kita ngomong. Saya rasa di ini bro ya, di era seperti sekarang banyak orang-orang yang sudah melek tentang investment juga ya. Dan kemarin ada salah satu tokoh yang dulunya biasa banyak diremehkan bro, yaitu Jack Paul. Banyak yang tahu dia cuma peboxing ya bro, tapi dia punya visi yang ternyata luar biasa bro. Dia invest di berbagai macam, ada project crypto juga, Polymarket juga dia invest bro, di seed round-nya. Dia masuk di seed round-nya Polymarket, Anduril tuh defense teknologi, dia masuk juga. Dia bahkan masuk di OpenAI bro. Pas masih growth stage, dan itu kayaknya nggak banyak yang bisa dapat itu. OpenAI pas growth stage, dan banyak yang bilang dia badut kan sebenarnya. Oh cuman boxing, tapi orang nggak paham. Dari uang boxingnya itu, apa yang dia lakukan menurut gue sih hormat Jack Paul benar. Angkat topi kita. Kalah kita sama Jack Paul investasinya luar biasa. Karena kan balik lagi kan dia punya fund manager. Jadi dalam investasi pun kadang kita juga harus paham ada orang yang lebih jago dari kita dan kita juga harus fokus dulu dari yang
paling penting dari investasi yaitu adalah money-nya ya. Ada atau enggak money-nya. Percuma orang ngomong investasi tapi nggak ada capital juga nggak akan bisa jalan ya. Jadi Jack Paul paham ya mainin apa yang dia paling jago ya di media dan akhirnya dia reinvestasikan ya cloud yang dia punya dan banyak deals juga. Ya kalau Logan mungkin lebih ini ya banyak ke beberapa play yang seperti Prime ya, dia banyak masuk. Dia jadi ke apa bisnis yang dia bisa involve langsung. Dia involve langsung. Jadi mirip seperti Mr. Beast punya ini ya, apa Feastables juga ya. Karena kan juga collab ya. Logan Paul dengan Mr. Beast ya buat itu produk yang namanya Lunch. Ya. Prime jadi sama ada makanan ringan buat lunch. Snack. Ya. Dan itu menurut gue fenomena yang lumayan menarik di mana kalau misalnya nanti anak muda yang lihat mereka ya, yang look up ke mereka itu akhirnya melihat bahwa oh mereka tuh punya investing acumen yang jago nih. Mereka berbisnis yang jago. Itu akan mendorong anak-anak muda apalagi Gen Z ya kita sebutnya. Gen Z itu akan lebih melek bro. Karena kita bisa lihat di sendiri ya. Indonesia tuh pertumbuhan industri kriptonya luar biasa. Kita kan di sini juga bukan sebagai market komentator. Kita market partisipan dari kita punya family office fund juga di kripto yang fokus di kripto. Kita juga memiliki exchange ya bro ya. Jadi kita Go dan Bro Kakak ini juga pedagang ya bro ya. Kita tahu persis apa yang terjadi. Dan selama kita kemarin baru dapat ini ya penghargaan ya. Exchange kita baru dapat penghargaan dari bursa. Itu exchange dengan pertumbuhan tercepat yang pernah ada di Indonesia. Jadi ada registered user 1 juta. April ya kita baru foto tuh April loh. April kita baru foto udah 1 juta user. Sedangkan kalau kita lihat exchange yang lama bro, itu kebanyakan mungkin udah sampai 10 tahun gitu. Dapat apa registered 5 juta, 6 juta itu perlu 10 tahun. Kita 4 bulan udah 1 juta. Jadi kita harap industrinya bertumbuh terus dan mayoritas kayaknya yang pendaftar itu Gen Z bro banyakan ya. Gen Z bentok milenial kayaknya, setengah-setengah lah. Ya ini mungkin bisa kita ini ya tunjukin ya ini. Nah ini Vlog Wins Sadewa Award. Boleh tuh. Nah bisa lihat. Jadi kita dapat penghargaan itu apa namanya recognize for the most significant improvement in Indonesia crypto market share. Jadi kita tuh bukan cuma sekedar dan kenapa kita bikin ini? Sebenarnya kita untuk berkontribusi kebalik karena tanpa kripto ya nggak ada gua di sini. Nggak ada Bro Kakak juga duduk di sini, jadi tanpa kripto ya kita nggak ada di sini. Itu cara kita untuk give back ke negara juga, bikin akses supaya orang lebih gampang ya. Dan kita kemarin juga lihat setoran pajak dari kripto cukup besar bro ya untuk negara ini ya. Besar sekali dan kita harap itu bisa meningkat terus, jadi kontribusi untuk negara juga gitu. Jadi kita itu fokus untuk improving dan banyak teman-teman yang nggak tahu juga sebenarnya. Fund kripto kita yang private itu kita banyak invest juga bro ya. Jadi mungkin kalau teman-teman punya project Web3 yang menarik, yang tiket size-nya itu cocok dengan kita, feel free untuk DM gua atau Bro Kakak ya. Kalian boleh DM kita di Instagram, kita kadang suka buka-buka. Atau kita bikin eventnya mungkin ya. Boleh. Bikin acaranya ya buat. Boleh, kita mau dukung industri juga. Jadi teman-teman buat ada yang ide nih, kita mau inovasi contoh ini kita kasih contoh ya. Misalnya dia ada inovasi mau bikin Web3 wallet yang mau ngapain gitu yang kira-kira idenya unik. Telegram bot buat prediction market atau apapun gitu, silakan kalian bisa DM kita langsung di Instagram. Kita very happy untuk invest ya. Kita punya capital yang cukup juga dan kita mau dukung teman-teman semua untuk jadi pionir di industrinya. Karena di akademi kripto itu banyak yang salah paham, banyak yang kira cuma belajar trading dan investasi, sebenarnya enggak bro ya. Banyak sekali yang kita ajarin di dalam dari bagaimana menciptakan teknologinya, bagaimana codingnya, tapi itu kita bahas nanti ya di belakang. Jadi kita lanjut dulu bro, kita mau bahas tentang ini pump fund ya. Dia akan melakukan buyback revenue. Nah ini tanggapan lu apa terhadap berita ini? Pump fund kan ini prediction market ya kita sebutnya. Dia mau buyback lagi nih revenue-nya. Which is ini sesuatu yang biasa dilakukan di traditional finance kan. Apple biasa buyback dia punya shares lagi. Tapi dia mau buyback dengan revenue-nya. Ini menurut gue positif ya? Gimana kalau menurut lu? Karena sekarang ya sebenarnya pump fund itu niru playbooknya Hyperliquid. Hyperliquid yang melakukan ya hal yang sama dan ya ini udah ada yang data comparison. Nanti saya lihat juga ya di token terminal top revenue ya. Nah, jadi playbook dari Hyperliquid ini coba diterapkan oleh pump fund yang mana sekarang tuh sudah 11-12 revenue dari Hyperliquid dan juga pump fund. Kita juga sempat juga ya di dalam ya buat teman-teman kita ngomong potensi waktu itu ada ICO-nya dari pump fund ya. Kita ngomong is a very good ya ICO pump fund dan
ya harusnya ya udah bisa masuk di 0,004 dan waktu itu cepet, hanya 9 menit udah selesai ya. Jadi bayangkan dalam 9 menit ya orang itu bisa raise ya billions ya kalau di crypto. Jadi industri ini memang industri masa depan ya. Kalau kita ngomong ya sekarang chartnya seperti apa, pump fund ya mendekati area resistance ya teman-teman. Jadi udah sedikit rawan ya sebenarnya. Kalau teman-teman masuk ya dari ICO ya, ICO-nya 0,004 dan ini resistance ya yang kuat ya di 0,007 karena waktu pertama kali listing di checks dia kena 0,007 ya, bahkan belum 0,01 dia udah kegebuk ya dan udah drop lumayan parah ya waktu itu. Pasca listing udah drop 67% dan sekarang coba ya V-shaping ya, kalau teman-teman yang masuk di ICO-nya ya pasti sekarang udah ya up 64%. Sekitar 64% dari ICO. Tapi kalau misalkan ya kita udah break dari 0,07 ya destinasi pertama ya pasti ya 0,01 ya sebagai area of value yang cukup signifikan dan bisa kita perhatikan, itu area psikologis yang cukup kuat dan ya pretty much a bullish chart ya, tapi mendekati resistance. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, lihat dulu potensi break dan ketika dia melakukan break, pump fund fundamental wise itu oke ya. Yeah. Orang mungkin ngomong ya pump fund punya maksudnya memberikan dampak ya positif dan juga negatif, tapi karena pump fund juga sekarang juga ada banyak sekali ya token di the market. Itulah mengapa ya mereka kalau kita lihat sekarang trading volume meningkat 143%. 30 hari terakhir, revenue-nya ya ini udah sampai 50 juta selama sebulan ya, meningkat 143%. Dan kalau kita lihat ya ini matriksnya hijau semua, terutama dari usernya karena mereka membuat semacam live stream ya di websitenya dan itu engage banyak sekali kreator dan kreator pun juga dapat 10% dari token salesnya. Jadi kayak whole mechanism buat menguntungkan dua belah pihak karena banyak tuduhan ya orang yang trading di pump fund tuh banyak ruginya dan itu hanya tempat untuk PVP, tapi akhirnya ya kreatornya dibuat gimana supaya mereka ini nggak asal ngedam tokennya. Ya. Nah ini ada pertanyaan nih bro. Yes. Ini sekalian gue ada pengen bahas pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ada yang tanya nih gimana nih, ada yang bilang mau belajar buku dari Warren Buffett. Nah ini teman-teman banyak yang nanya kan, kenapa panutan gue Warren Buffett tapi gue itu hartanya hampir semuanya di Bitcoin? Karena banyak yang nggak tahu juga bro, Justin Sun tuh juga dulu muridnya Buffett. Bahkan murid yang pernah tatap muka bareng. Ya. Jadi Justin Sun itu murid termudanya Warren Buffett. Jadi dia belajar prinsipnya sama dari Ben Graham, value investing. Dan kalau ditanya apakah gue lakukan sama bro kakak ini tetap value investing, tetap dong. Kita beli cari barang yang murah, yang menurut kita masih terdiskon dari nilai intrinsik, lalu kita beli dan ke atas. Jadi konsepnya sama persis. Karena semua ini tetap ada fundamentalnya, tetap bisa dilihat ada revenue-nya, ada buyback-nya. Saham kan juga ada buyback loh. Itu konsepnya sama persis. Cuman ya mereka hanya memanfaatkan jaringan blockchain yang mana bisa lebih transparan. Dan bahkan kalau kita ngomong yang tua ada yang bilang, tapi kalau yang tua kan nggak suka. Ada value investor yang tua sekali namanya Bill Miller, udah lama sekali di market. Bahkan value investor tuh Tom Lee juga value investor tuh banyak yang nggak tahu teman-teman. Ya. Dan akhirnya kenapa dia beli Bitcoin? Karena menurut dia masih diskon dari nilai intrinsik. Yang kalau Tom Lee kan bilang masih 200.000 nih targetnya. Ya. Berarti margin of safety-nya masih jauh sekali bro. Diskonnya masih lebih dari setengah. Cuman ya balik lagi ya teman-teman, gitu. Valuasi setiap orang tuh beda-beda. Betul. Ya. Margin kita pun of safety-nya juga beda-beda. Kita pun punya target berbeda. Jadi kayak zaman banyak yang nanya, kenapa gue masuk Bitcoin 16.000? Karena waktu itu gue percaya ke 50.000. Kan targetnya sebenarnya salah, bahkan 100.000 kan. Ya. Tapi ketika dia 16.000 tapi menurut gue targetnya masih 50.000, masih jauh. Apakah gue berani hajar dengan semua duit gue? Ya berani gue hajar gitu. Yes. Kenapa? Karena di investasi itu kadang bukan seberapa banyak lu milih bro. Kadang ketika lu masuk di aset yang tepat dengan size yang tepat, itu bisa memberikan hasil yang luar biasa. Signifikan gitu. Ya returnnya. Dan gak ada yang bisa bilang kayak cepat. Borong Bitcoin ya, ini teman-teman bisa cek ya di aset dari Flock bro. Itu borong Bitcoin ini udah lama sekali, 28 bulan gitu. Jadi gue kurang setuju dengan kalau kalian mau bikin kripto ini jadi industri cepat kaya terus kalian mau nyalain kripto, ini kata-kata dari CZ ya. Kalian jangan nyalain kripto. Dan jangan nyalain orang yang di industrinya, kan berarti kalian yang kurang ini apa namanya? Kalian yang kurang bijak gitu. 6 miliaran lebih bro, hampir 2 miliar totalnya. Dari modal berarti 2,8 miliar. Tapi prosesnya apakah semalam? Jawabannya enggak, itu butuh sekitar 28 bulan teman-teman ya. Jadi itu adalah contoh ya gimana caranya kita bisa kelola suatu aset dengan disiplin. Nah menurut lo gimana?
kripto itu apakah ada prinsip mencari value-nya juga atau gimana? Ya pasti, karena kan kalau kita lihat ya pakai token terminal ya, mungkin kita juga bisa lihat nih pakai Artemis ya. Matriksnya itu ada banyak ya. Let's say ini kita ngomongin Sui. Di sini juga kelihatan berapa banyak sih yang aktif pakai setiap hari. Berapa banyak sih nilai transaksinya, berapa banyak sih volumenya, berapa banyak sih ya aset yang di stake di dalam protokolnya. Jadi ini juga merupakan matriks-matriks yang digunakan untuk memvaluasi suatu koin atau suatu aset kripto tertentu. Jadi orang juga pakai kok jaringannya. Betul. Ya. Jadi ini ada suatu jaringan blockchain di mana di atasnya para pengembang ini membangun apapun di atasnya dan akhirnya dia harus menggunakan tokennya untuk bisa ya, berkomunikasi dengan jaringannya. Ya itu kan kita ngomong itu use case. Betul. Terus habis itu dia marketingin supaya lebih banyak orang yang on board, lebih banyak orang yang menggunakan. Prinsipnya juga sama ya, kita ngomong seperti orang punya kantor ya, atau punya tempat inkubator atau seperti tempat orang yang punya ya AWS lah ya. Kita ngomong juga sama, mereka beli ke Amazon, cuman bedanya kalau kita ke Amazon kita kan nyetor fiat kita buat dapetin dia punya jasa ya. Cuman kalau di sini ya kita beli tokennya ya, token insentif atau token itu adalah pengganti dari fiat yang ditukarkan untuk jasa yang kita dapatkan. Jadi ya sama aja. Sama, ada fundamental. Dan ini teman-teman bisa lihat nih bro. Jadi 6,3 miliar 15 juta ya. Dari modal berarti kan 2,8 miliar 28 bulan. Itu berarti kalau dikurangin sekitar 3,5 miliar 15 juta ya. Ya. Jadi modal 2,8 miliar itu untung 3,5 miliar 15 juta teman-teman. Dalam waktu 28 bulan yang nggak sebentar kan sebenarnya. Dan kalau teman-teman bagi 3,5 miliar 15 juta per dibagi 28 bulan, itu kita bisa dapat sekitar hampir 120-an juta. 125 juta lah ya. 125 juta per bulan. Bayangin lo ada investasi, itu 100 juta nih tiap bulan. Tapi tiap bulannya profit itu 125 juta. Tapi itu nggak datang sekarang. Juli aja waktu itu masih 4, berapa juta kalau nggak salah. 4,8 miliar. 4,8 miliar sekian juta. Jadi ini butuh proses gitu. Kripto nggak bisa mau belajar 1 bulan. Itu nggak ada narasi siapa sih yang bikin. Misalnya narasi kripto ini jadi bisa cepat kaya. Itu nggak seperti itu. Kripto tuh butuh proses, butuh disiplin. Dia dari 2000 berapa? 2016 di sini. Nggak tiba-tiba kayak muluk-muluk. 10 tahunnya biasa orang gitu kan. Lupain proses panjangnya, mau belajar tuh enggak. Tapi ketika ada sesuatu ini salahin asetnya gitu. Bener. Oh ini asetnya atau pelaku di aset ya nggak begitu menurut gue caranya. Iya, ya kalau gitu ya nyalain bisnis juga kayaknya orang yang bisnis pun juga lebih banyak ya bangkrut bikin bisnis ya. Gini, teman-teman di sini yang mulai bisnis dengan modal yang sama borong Bitcoin, sama ikutin ini, banyak kan yang untung yang mana? Jawabannya ini, gitu. Bukan teman-teman bikin bisnis banyak ada resikonya kok, gitu. Ya. Semua bisnis ada resikonya. Kalian mau bikin apa? Media ada resikonya. Benar. Bikin restoran juga ada resikonya. Jadi nggak bisa ya bro dibilang kripto itu apa? Oh ini cuma cepat jadi cara cepat jadi kaya, enggak begitu. Ya, dan kita demonstrasikan real. Ya, maksudnya kan kita juga apa? Di sini dari harga masih 20.000 kan? Live stream di bawah bro. Iya makanya jadi kayak di bawah bro. Terus asetnya naik 7 kali lipat ya. 600% lebih. Ya prosesnya panjang lah. Betul. Dalam artian ya teman-teman jangan hanya melihat hasilnya ya. Karena memang gampang ya terjebak dengan framing dari media. Ya. Karena juga nggak semua media juga benar. Kadang memang highlight itu dilebih-lebihkan. Betul. Tentang kripto dan lain sebagainya. Orang yang masuk saham-saham gorengan juga nyangkut kayaknya juga jarang dibahas. Oh banyak bro. Tapi jarang dibahas. Iya tapi jarang dibahas betul. Dan ya orang harus tahu juga ya bahwa kripto itu kalau dengan approach yang tepat ya, timing yang tepat, orang juga bisa profitable. Asal ya mereka tahu rules dan disiplin. Ya, dan juga ya punya risk management yang bagus. Betul. Nah kita mau bahas ini yang nanya bro ini sekalian ya. Yes. Ini YLFI launch ya. Ini kan kita tahun lalu udah kita pernah bahas ya. Benar. Dan dari tahun lalu nih teman-teman naik 16 kali. Ya. Tapi balik lagi, apakah itu kemungkinan kita masuk cash mode itu ya enggak lah, kita masuk ke cuma kecil itu. Dan kecil banget. Cuman ya bisa gitu kalau katanya apakah bisa berlipat ya bisa. YLFI coba kita lihat bro YLFI. Ya, YLFI kita bahas juga ya buat apa teman-teman member Akademi Kripto di dalam. Dan waktu itu conviction kita lumayan gede itu setelah melihat Justin Sun.
Yang mana sekarang walletnya juga diblokir sama Ditahan dia WLFI lagi botrek karena terlalu gede dan dia bikin aktivitas ya. Katanya mulai dijualin di UOB ya, terus itu tuduhannya ya. Tapi ya balik lagi kan ya namanya orang beli ya, orang beli kan juga mau dijual ya harusnya nggak masalah. Cuman dia takut growth-nya terhambat ya karena Justin Sun juga size-nya matahari ya. Ya. Karena ya Justin Sun ya, matahari size-nya jadi gede dan yang terhormat ya, dia di negara apa sih? Nggak tahu, lupa. Your Majesty. Ya, Your Majesty ya. Ya WLFI kalau kita lihat ya sekarang masih sideways ya teman-teman sebenarnya. Ya kita lihat 4 hour charts dia masih sideways dan kalau saya mending ya menunggu ya dia clean ya breakout dari range ini baru kita decide ya untuk take action ya buying dengan potensi nih ya ke 0,25 I think ya, range high paling dekat. Kalau dia berhasil ya clean breakout dari sini, volume masih belum ada konfirmasi. Jadi ini tergantung fundamental play menurut saya. WLFI. Bagaimana ya Eric Trump dan juga Trump and the family yang udah untung billions of billions ya on paper tapi nggak bisa dicairin juga. Bagaimana mereka akan nge-push ini ya? Karena kan ini produk DeFi dan US memang sedang ke arah sana, ke arah stablecoin dan juga DeFi. Apakah dia ya dengan segala jurus nepotismenya ya bisa memasukkan ini ke parlemen or somewhat? It's a very good thing ya. Tapi ya kita udah masuk udah naik 16x ya dari 0,015 ya. Jadi ya what a journey ya, banyak sekali opportunity sebenarnya di siklus ini yang positif dan juga negatif. Ya penting kita bisa membatasi karena kan nggak semua opportunity yang orang bisa ambil itu juga akhirnya menghasilkan sesuatu ya. Kayak ya banyak juga ya saya pribadi WLFI, ICO, PAM, ICO Plasma ya cuman di Fartcoin juga masuk tapi gini ya hyperliquid apakah itu semua juga endingnya semuanya bener ya saya pun juga nggak bisa ya. Karena kan kita seeking for alpha ya kita harus juga lihat risikonya for a potential downside ya. Jadi kita selalu mayoritas ya porto saya banyak di Bitcoin ya bahkan juga di gold ya dalam artian gold ya saya bagi ke physical gold ke digital gold bahkan juga token yang gold dan juga oke ya performnya naik puluhan persen ya tergantung berapa persen dari harta kamu punya ya waktu itu kita lihat keadaan tarif perang krisis ya dan Ray Dalio juga a big position on the gold dan waktu itu kita bilang juga menarik juga ya ke teman-teman dan ya gold naiknya juga breakout juga ya untuk aset yang paling gede kalah gue sama Kalimasa tahun ini bener karena lu beli BCA tapi itu lucu ya di TradeFi ya cuman ya itu kan cuman kecil yang keluar ya dan itu viral bro, kok kita di kripto nggak pernah viral nih? Iya. Itu diliput tuh sama banyak media-media langsung rame. Padahal cuman nggak nyampe 3% porto, tapi orang kayak wah belinya banyak. Itu kalau ke position kripto kita itu kayak kita iseng-iseng beli apa ya biasa ya. Tapi teman-teman banyak yang nggak tahu kita juga banyak posisi. Ini ada pertanyaan bagus sebenarnya. Pendapat Bro Tim dan Bro Kakak tentang masa depan kayak tokenisasi. Menurut kita semua tuh bakal ditokenize. Jadi saham tuh bakal ditokenize. Kenapa? Kripto tuh bukan cuman kalian yang pikir itu koin-koin, tapi itu tuh teknologi blockchain yang ada di belakangnya itu bakal dipakai semua, real asset bakal ditokenisasi. Kita bahkan melakukan aksi nyata untuk melihat hal ini. Kita kan salah satu portfolio company di Donald Capital tuh ada namanya D3 Labs, jadi itu perusahaan consulting di bidang blockchain. Sempat kerjasama juga bro kemarin dengan salah satu bank BUMN yang terbesar di Indonesia. Jadi untuk tokenisasi beberapa aset gitu. Jadi apakah teknologinya beneran dipakai? Oh tentu gitu. Karena kedepannya kalau kalian ke rumah sakit, ya medical record kalian tuh enak kalau bisa pakai blockchain. Kenapa? Kalau sekarang kayak jari lu putus, lu ke rumah sakit, lu disuruh isi form. Kedepannya itu semua nanti akan disatuin gitu. Ada alangkah baiknya semua data kita tuh jadi satu. Nggak menutup kemungkinan di dunia nanti kedepannya paspor pakai blockchain lu bahkan ya. Ya benar. Karena itu sistem yang paling efisien. Jadi ini bukan cuma sekedar koin-koinan kayak yang orang kira di luar. Karena itu bro, gap antara pengetahuan gitu. Pengetahuan akan asetnya. Jadi kebanyakan yang ngomong jelek tentang kripto itu nggak tahu kripto itu isinya apa, bekerjanya bagaimana, fungsinya apa, cara penggunaannya bagaimana.
Bahkan banyak investor-investor yang hebat juga akhirnya melek nih Bener. untuk lihat gitu loh. Ya ini Untuk kalau kita belajar. lihat ya industri tokenisasi itu CAGR-nya 22,3% setiap tahun dan akan meningkat ya sampai 2030. Jadi ini memang teknologi yang dibutuhkan ya, apalagi yang kita ngomong ownership ya secara ya terpisah ya, fractal ownership. Dan kemarin juga ini yang lagi beken ya orang trading a fractal of Pokemon card ya. Ya, Jadi itu pun juga menjadi sesuatu kemarin yang mana ya dari situ kita juga harus belajar ya, memang tokenisasi ini juga bisa jadi salah satu solusi juga ya atas ownership aset yang mana sekarang ya memang hanya dimiliki beberapa orang aja. Harapannya ini juga ini ya meningkatkan ya Betul. dari ownership atas berbagai aset di dunia ini. Karena aset kelas juga banyak sekali di sini. nah ini bro, kita mau bahas beberapa ETF yang akan launch ya. Kalau tadi di Bloomberg sempat keluar juga Dogecoin ya. Yes. Ada Dogecoin, Trump juga mau keluarin ETF, Ya. AVAX ya, launching Yes. treasury. Oke. Coba kita bahas dulu tentang ETF-nya dulu, baru habis itu kita treasury Oke, launching ya. seperti apa. Ini kita baca ya ada beberapa berita di media ya. Dogecoin ini udah leads ya kripto untuk ya potensi ETF launch. Ini orang udah berspekulasi ya tentang tanggalnya, Ya. tapi balik lagi nggak ada yang ngerti secara pasti ya, tapi dirumorkan ya, teman-teman bisa cari sendiri ke prediction market yang ada. Dan kira-kira gimana ya potensinya Dogecoin dengan adanya ini ya? Coba kita lihat secara price action apakah market udah ada apa pergerakan atau belum bro. Oke, nah Dogecoin ini udah naik ya. Selama 7 hari terakhir tapi udah naik duluan dia. Jadi kayaknya Ya. ada yang lebih tahu informasi lebih Benar. dulu kan. Cuman Market ya- selalu reaksi duluan. Yes, market selalu bereaksi duluan ya, tapi kita di dalam ya kasih ya teman-teman potensi trade Doge ya waktu itu di harga yang paling bawah ya. Karena sebenarnya rumor tentang antisipasi ini ya, ini sudah ada beberapa bulan yang lalu ya. Jadi waktu di sini kita ngomong potensi buy Doge di 0,169 ya, itu adalah bottom ya 0,169 ya. Oke ya, itu bottomnya dan sekarang ya udah lumayan up 80%. Ya. So far gimana ya? Kita mendekati ya monthly resistance ya, weekly resistance di 0,27 ya. Tapi kalau kita bisa clear ya, ini pattern yang cukup bullish ya. Kenapa? Ya karena ini getting a bullish momentum ya, dan stochasticnya juga udah crossing ya. Ada chance ya kalau di approve ETF-nya kita bisa melihat ke area 0,5 ya. Jadi ini adalah range yang harus kita perhatikan ya, teman-teman. Nah, ini adalah range yang harus kita perhatikan ya ketika Dogecoin ini mengalami yang namanya breakout ya. Saya mungkin bisa melihat ya skenario seperti ini, bro. Mungkin naik dulu ya ke reject dan dia baru mengalami breakout ya, atau strict ya, breakout dengan volume yang ada. Jadi weekly chart ya relatif bullish ya, dengan ETF-nya ya apalagi, dan ya ini udah well known asset lah ya kalau Doge, dan udah kenal lawsuit ya Elon Musk tentang Doge makanya udah nggak pernah dibahas lagi ya, dan proyek ya Dogecoin to the Moon-nya kayak udah nggak dilanjutkan sepertinya ya, karena ada kendala dari legal side ya untuk Elon Musk sendiri ya. Untuk Trump bagaimana bro? Oke ya, Trump Coin ETF ini juga yang dituntut oleh Kongres ya, maksudnya Donald Trump dituduh ya melakukan pump and dump, which is iya, tapi ya sulit dibuktikan. Tapi di sini ya Canary Capital ini udah 6 to launch Trump meme coin ETF ya, betting on political hype. Ini berita 2 minggu yang lalu ya. Kalau kita lihat sekarang seperti apa ya, price actionnya dari Trump coin masih tidur ya, tapi tidur yang masih punya momentum ya. Dalam artian ini chartnya flat ya, volume juga masih flat, cuman dia udah mulai breakout ya di weekly chart, dan kalau ETF-nya approve menurut saya ya ada chance ke 10 ya, dan lebih tinggi mungkin di area 12 ya. Dan kita juga lihat ya untuk weekly ya ada divergence. Oke, dari stokastiknya ya oscillator mengalami kenaikan
Kemudian harga mengalami penurunan ya. Tapi di sini momentumnya ini menunjukkan apa? Ini udah jenuh jual ya. Dalam artian price action yang seperti ini menunjukkan volumenya itu rendah dan potensi terjadi short squeeze atau orang yang cover posisi shortnya itu bisa ngepump harganya naik ya. Sama seperti kemarin Launchcoin, nah itu juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena adanya posisi short yang di close dan ya GSR Finance ya salah satu fund juga kripto juga mengalami kerugian dari posisi shortnya di Launchcoin dan kenahan juga 14 juta dolar. Jadi very good ya potential buat short squeeze di Trump USDT dan ya kita nunggu ya potensi dari ETF launchnya karena ini udah dari launching dia udah turun ya di ATH-nya di 80 ya. Jadi turunnya 90% nih. Jadi kalau turun 90% ya chance balik ke ATH-nya ya ngomong ratusan persen ya. Cuman saya pesimis bisa ke ATH ya. Paling ya revisit ya multiple X dikit ya baru habis itu ngedam lagi. Nah ini ada pertanyaan bro dari teman-teman yang biasa klasik kalau lagi margin call. Pertanyaan klasiknya adalah apa nih kira-kira potensi altcoin yang bisa dibeli? Kalau kita lihat dari altcoin index sendiri kan sudah naik ya bro di atas 50 sudah ya. Di area bahaya. Karena ya area yang sebenarnya harganya udah pada naik. Kalau kita lihat sini kan altcoin semua udah mulai berterbangan ya sini ya. Jadi kita akan bahas yang pertama dari Celestia. Ya. Oke ya kita lihat ya di Celestia ya. Yang mana daily ya ini udah mulai mengalami ya namanya breakout ya dan juga retest. Oke. Dan ya ini chart yang lumayan oke ya untuk Celestia. Kenapa? Karena kita lihat daily chart ya dia mengalami breakout dan daily chart ya revisit di area 13 dan 21 EMA. Ini volume yang cukup ya menarik ya untuk diperhatikan. Ada ya potensi dia revisit lagi ya ke range high-nya di area 2 ya dan juga ya 2,2 ya. Jadi saya ngomong ada potensi ya untuk Celestia. Price action wise ya dia breakout, retest di volume yang oke dan ini saya rasa dia udah ada lagi ya potensi Celestia mengalami kenaikan ya 20 sampai 30% ke depan. Ya. Untuk Morpho bro. Oke. Oh ini ada yang bilang tuh Faris nih bilang bahas Morpho. Oke. Morpho ini aset ya dengan mungkin ya TVL paling tinggi ya untuk saat ini ya. Kalau kita lihat weekly chart dari Morpho ini dia relatif bullish ya karena ada di 13 EMA ya di weekly chart ya ini ada potensi ya kita ngomong continuation ya dari Morpho dan ya stochastic udah mendekati ya area low dan ya kita lihat ya playbook yang cukup oke ya dari Morpho di area ini dengan potensi breakout ya. Kalau kita ngomong bagaimana sih ya Morpho ini secara fundamental kita lihat ya financial statementnya ya bulan lalu terutama di Agustus ya TVL meningkat 27% sampai di 8 billion ya. Jadi teman-teman Morpho ini DeFi based on base network dan udah ada 8 billion ya, berarti sekitar lebih dari 100 triliun yang di stake di dalam protokolnya dan ya active loan-nya juga meningkat ya 3 billion ya, lebih dari 50 triliun ya, untuk loans-nya dan ya 40% generating fee and 40% revenue. Jadi secara perusahaan dia ini oke ya, masih bisa generate ya fee sampai 20 juta USD, sekitar 300-an miliar ya dalam satu bulan ya. Jadi memang beberapa crypto project di sini yang kita perhatikan mereka ini memang harus kita pantau ya kinerjanya karena mereka kan juga memiliki use case masing-masing. Ya. Ini salah satu yang rame nih di request nih sama Widodo namanya, Widodo Sukanto. Bahas Sui please katanya. Okay. Apakah ada potensi untuk masuk top 5? Oke ya, Sui secara marketnya masih jauh tapi ya butuh kenaikan luar biasa. Kalau top 5 sih mungkin agak jauh ya. Yes, tapi ya mungkin bisa kita lihat ya, kita analisa secara objektif ya. Ini kalau kita lihat ya weekly chart dari Sui ya, ini membentuk ya yang namanya
higher high ya dan juga higher low ya. Dia keep on making higher low dan ini sebenarnya chart yang relatif bullish ya, untuk long term ya. Jadi kita objektif dan kalau kita lihat ya, ini kita mungkin ya bisa melihat skenario seperti ini dia sebelum ada ya saya ngomong potensi SU itu kembali ke $5 ya. Tapi kalau dia break ya di atas itu ya, dia mungkin bisa parabolic raise ya sampai ke 10 ya, karena aset kripto itu ketika dalam keadaan yang sangat bullish orang tuh nggak ngerti seberapa tinggi dia bisa naik ya, atau kita juga nggak bisa lihat ya seberapa gede ininya ya potensi kenaikannya, karena ini kalau kita lihat ya daily active address-nya sebenarnya udah menurun dari Agustus ya datanya, dan TVL mengikuti price action, trading volume juga relatif stabil ya, tapi kalau pattern-nya ya so far kita ngomong secara price action dia masih bullish ya. Stochastic momentum juga lagi crossing, jadi saya ngomong ada potensi SUI ini kembali ke $5 beberapa minggu ke depan. Untuk TON sendiri bagaimana, Dok? Oke, TON coin ini tapi masih banyak menarik. Masih banyak ini. TON tuh masih banyak sekali dia punya yang dia kerjakan ya. Yes. Dari Pavel sendiri masih fokus benar sama projectnya. Dan TON memang bikin announcement yang cukup bullish ya. Harganya sempat terpukul sebenarnya. Kenapa? Karena ya berita tentang Pavel yang ditangkap ya. Tapi kalau kita ngomong ya price action secara keseluruhan ya, price action as a whole, TON coin ini ya masih relatif sideway ya sebenarnya. Karena kalau di range akumulasi. Ya. Kita lihat secara fundamental ini ada ini bro, apa financing treasury-nya dari private placement ya. Sama si Anthony Scaramucci, jadi lagi di back. Sekitar treasury plan-nya $100 juta. Jadi harusnya ada flow yang masuk ya. Ada flow yang masuk, dan kalau kita ngomong secara fundamental user Telegram itu berapa miliar ya, yang mana itu bisa di onboard secara instan, dan kalau teman-teman pakai jaringannya it quite works. Betul. Ya. Cuman ini pasti kalau nggak ada berita ya apes ya. Kalau nggak ada berita ya Pavel yang ditangkap, saya rasa nggak, kalau dia nggak bawa cewek ke Eropa private jet. Top 5 menurut saya. Ini pasti bisa jadi top 5 sebenarnya di siklus ini. Tapi balik lagi karena Pavel, jadi ya sebenarnya ini udah area ya weekly yang cukup menarik ya untuk diperhatikan ya. Kalau kita lihat TON coin ya, kita lihat price actionnya develop seperti apa. Ini di range akumulasi sebenarnya ya untuk weekly chart dari TON coin, dan secara fundamental ya kalau kita ngomong ya mungkin dia relatif stabil ya, karena nggak terlalu banyak yang pakai ya. Jadi ya hanya slight growth 7% sampai 6% bulan yang lalu. Itu menunjukkan ya dia relatif stabil dan nggak kemana-mana. Ya. Dan ini kita menarik untuk bahas nextnya ini bro. Salah satu play yang sudah lama sekali. Kita the first to call ya waktu itu, namanya Ondo ya. Ini udah dari tahun 2024 ya bro ya. Awal ya Januari kita narasi call. BlackRock. Dan ini dia strategic hire bro. Kalau kita lihat secara fundamental juga veteran dari Security and Exchange Commission dari SEC. Yes. Nah ini harusnya sih market apresiasi ya, karena ketika dia mau mainin barang TradFi, orang compliance-nya ditarik dari SEC ini menimbulkan kepercayaan investor, terutama dari Amerika bro, untuk projectnya nggak di apa-apain kan, itu sebenarnya biaya proteksi juga kan dari regulator. Gimana menurut tuh secara price action, apakah dari news fundamental ini ada yang menarik? Secara fundamental memang tokenize ya, atau teknologi ya untuk tokenisasi sekarang lagi on really good demand. Dan ya Ondo mungkin kita lihat ya secara objektif ya price action wise ya weekly, dan ya kita kalau lihat ini dia quite good ya play sekarang Ondo. Saya ngomong ada sekali ya potensi Ondo ini bisa ke $2 ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat stokastiknya mengalami cross, dan ya weekly ya ini berpotensi ya, kita ngomong ini dia udah slide breakout di area $1, dan kalau dia berhasil ya breakout di sini ya it's quite good chart ya. Dia ada potensi kedua ya. Jadi ini range yang harus teman-teman perhatikan ya, range yang bisa kamu lihat ya untuk potensi 100% runner ya untuk Ondo. Momentumnya masih oke ya. Dia breakout di area 1, tapi weekly chartnya osilatornya udah crossing ya. Jadi a very good play ya untuk medium term menurut saya ini 1 sampai ya 2
3 bulan ke depan. Ya. Ini kita akan bahas lagi bro, salah satu play yang sudah lama juga, yaitu TAO. Ya. Yes. Ini juga banyak signal investasi dari berbagai macam institusi besar ya kalau kita lihat di sini ya. Kemarin kan ada dari Oblong juga masuk dan kita lihat juga integrasi dari Coinbase sama Kraken untuk dari spot, custodial, staking untuk men-increase liquidity juga. Ya, dan ini mulainya dari bulan lalu nih. Barang Grayscale paling gede nih. Yeah. Dia bikin Grayscale ya decentralized AI fund ya. Kalau kita lihat di websitenya ya, dia raising a lot bro, dan ya NAV-nya turun sih. Ya, NAV-nya turun dari awal tahun 2025 nih ya, dia bikin dan sekarang dia lagi turun. Ya kalau kita lihat dia holdingnya ya, ini Near, TAO, Render, Phil dan juga GRT ya. Tapi Bitensor ini kayaknya bobotnya paling tinggi ya. 30%-nya ini ada di Bitensor ya. Ini menunjukkan Grayscale cukup bullish ya dengan AI coins. Dan kalau kita lihat sekarang gimana price action-nya TAO, terakhir margin call kita bahas ya. TAO ini support di area 200. Harusnya ya di sini kita getting bids dan happen ya. Itu dapat bid di area 200 dan udah naik 150%. Tapi sekarang gimana price action-nya ya? Kalau kita lihat dia ini ada di weekly support juga ya. Ini kalau kita tarik di Fibonacci ya, retracement ini tuh area 0,5 ya. Artinya area apa? Area yang berpotensi untuk mengalami yang namanya bounce ya, dan dia juga catching bids. Apalagi ya kalau kita lihat juga stochastic di weekly chart dia juga udah mengalami yang namanya crossing, ada potensi kemana ya, menurut saya paling dekat ya ke 500 ya. Dalam artian 352 ya potensi short term ya ke 500. Ini chart yang harus kita perhatikan juga ya. Mungkin ya setelah live stream ini ada slightly penurunan, tapi juga harus kita perhatikan ya potensi selama dia masih bisa mempertahankan area 300 menurut saya still a good play ya kalau kita lihat ini chart untuk TAO. Nah ini banyak yang nanya bro, kalau misalnya mau belajar bisa melihat seperti ini bagaimana? Jawabannya itu kita kalau yang paling simpel ya teman-teman, kita ada buku. Jadi teman-teman bisa cek di deskripsinya bro, mungkin bisa dibuka tuh. Oke. Di deskripsi live-nya itu ada di Tokopedia dan di Shopee. Ini untuk minggu ini ya bro ya, ada diskon 77%. Jadi kalian harga satu buku dulu kalian dapat 5 sekarang ya. Mungkin jadi satu buku 70.000. Kalau 70.000 makan dapat apa itu bro? 70.000. Ini nasi sama ayam ini ya. Nasi, ayam. Ya ini. Ya mungkin bisa type in di Google lah ya. Buku Akademi Crypto. Ya ulasannya 5 nih bro. Hampir semua produknya 5 ya ulasannya. Jadi teman-teman kalau kadang gini, butuh waktu juga ya. Kalau misalkan lihat video kadang juga butuh waktu, tapi mungkin di pekerjaan tertentu nggak bisa ya, mungkin bisa baca buku ya. Sama ada yang preferensi ini bro, kadang kan mungkin di kereta gitu kan. Benar. Di pesawat kan nggak bisa buka HP tuh. Nah lu bawa tuh bukunya tuh ya. Kalau misalnya temen lu ada yang bilang, oh ini industri scam, coba lu belikan 5 selesai tuh kasih temen lu. Gitu. Kau baca dulu. Scam kan, kau baca dulu ya kan. Kalau misalnya dibilang, oh ini karena ini koinnya ada yang turun, kripto itu ada berapa? 20 juta. Kripto, saham, yang besar ya. Aset tuh ada yang naik, ada yang turun. Kalau gitu. naik semua ya. Naik semua apa itu bro? Fairy tale wonderland. Namanya balon udara itu. Jadi. Bang, tapi kalau ini turun bang. Ada namanya manajemen resiko bos. Kita udah ajarin berapa persen cash, berapa persen Bitcoin, ini, berapa persen Bitcoin, altcoin tuh porsinya masuknya situasional. Kalau naik 30%, ayo kita TP 1. Kita bisa TP 2 lagi, ya kan? Kalau udah naik 100% bisa moonback. Bisa moonback, ya kan? Tapi ada aja, Bang. Tapi bang, conviction. Aku nyangkut, Bang. Conviction, Bang. Kayak tadi ada yang bahas, itu dulu bahas apa gitu kan, koin apa, dia bilang Matic atau apa, tapi nggak kemana-mana, atau XRP 1 kayak tadi. Itu kan tadi ada namanya siapa? Kita bahas Ondo tuh tadi ada request. TAO juga ada yang request, ya kan? Lu request kita bahas, ya. Kalau naik lu untungnya diem-diem gitu kan. 100 juta lu masuk untung, banyak sekali untungnya Render, untung Ondo berapa? BGB 700%. Enggak, bahkan akhir tahun lalu di bulan YLV 16x, ayo bagi uang YLV-nya mana? Juni, kan? Juni 2024 itu kita live banyak banget ya. Kita bahas AAV ya. Kita juga bahas banyak sekali ya waktu itu
token-token yang sekarang jadi runner ya. Kita ngomong hyperliquid terakhir di margin call beli di 11. Kita bahas render tuh nggak ada nomor 100 di coin market cap. Dan kan lu sendiri yang minta di sini kayak bang bahas ini ya udah kan dibahas dengan sekarang. Iya, betul. Kalau habis itu kayak kita nggak punya yang namanya risk management yang baik ya sama aja hidup juga. Kalau nggak ada risk management yang baik juga sama juga berantakan juga. Jadi teman-teman ya ini analisa internal kita lakukan ya, kalian yang request pendapat kita ya kan kita ditanyai pendapat. Kita ditanya pendapat terus kalau misalnya nggak seneng dengan pendapat kita ya tak usah nonton gitu. Bener. Karena kita close, kan? tinggal close ya. Karena kenapa? Kita mau ngaso. Nah, tapi kalau kita misalkan nggak gini, kita waktu itu nggak gini kan? Ya. Dicari. Sekarang di sini dimaki juga. Di sini dibilang ini nanti kalau koinnya turun gimana ya kan? Jadi maunya nih apa nih? Lu mau belajar kah? Gitu atau lu nggak mau belajar? Karena ada di sini nggak ada di sini, ya. Dia bilang, tapi jualan buku, ya kan, 70.000 bos. Itu harga lo nyetak kan gue tuh nyetak tuh taruh di gudang tuh, nyetak 60.000, 10.000 bayar orang gudang tuh buat packingin buat lo tuh. Jadi kalau lo kira kayak 70.000 tuh ada dampaknya ke kehidupan gue tuh, kasian. Iya makanya kayak. Kasian banget. Ya teman-teman kita kan selalu ngomong ya kripto itu punya risiko substansial. Yang sebenarnya nggak kripto semua lah. Kita nggak usah ngomong semua. Lu mau VC juga berisiko. Wah itu malah private equity juga nyangkut. Private equity mana yang bisa keluar sekarang? Ayo, cuman di sini itu sangat agile ya. Teman-teman keluar masuknya tuh gampang. Tek, 24 jam buka. Kalau salah. Ya. Kalau salah bisa kabur. Sedangkan lu kalau buka restoran nih, lu harus jual kursinya. Bener. Repot. Private equity juga harus nelpon orang. Orangnya lari terus kayak bro. Gini kalau private equity invest kan di perusahaan set kan. Ide presentasi peer to peer lending. Ujung-ujungnya lari ke Doha bro. Kalau kita kripto nih, misalnya kita lihat XRP nih. Misalnya kita contoh ini XRP invest. Oh nggak kemana-mana barangnya ya udah cari barang lain. Bener. Barangnya banyak. Ya kayak misalkan tahu ya, terus kamu beli 350 kok nggak ke 500 nih pagi ini betul. Ya, kamu cari koin yang lain kan? Betul. Jadi ya gimana? Ya dalam artian ya kan kita selalu ditanya pendapat ya ketika live dan ya kita analisa lah. Kayak kita nih misalnya contoh lah nggak usah di kripto lah kayak di saham dan di kripto apakah kita ada posisi yang minus pasti selalu ada. Iyalah. Cuman gini loh berapa marketnya tentang berapa yang lu benar dan berapa yang lu salah. Dan kalau lu benar berapa besar masuknya. Kalau salah seberapa besar lu masuknya salah. Udah. Itu dong. Ya kita bahas banyak lah ya. Ini contohnya BNB ya. Tahun lalu kan orang ngomong ya. Waktu itu kita selalu ya terus seluruh orang akumulasi di 600 di 500 ya. Bahkan ini juga kita ingetin juga ya buat teman-teman yang di dalam. Nah ini BNB ya waktu itu masih 659. Jadi fungsinya apa yang kita lakukan di dalam itu untuk mengingatkan kembali bro. Kita kan selalu bilang ya siklus ini BNB chance ke $1.000. Ini udah 909 ya. Dia udah baru aja kerjasama sama Franklin Templeton juga. Masuk, ini kan gue bilang kan gue masuk 5% tuh. Portfolio itu lebih besar tuh dari BCA. Nggak viral tapi. Bener. 5% nggak viral, 2% viral, 3% viral. Nah ini kan udah naik 42% ya, udah breakout ya menuju 1000 ya. Tapi jangan bang. Ya. Tapi lucunya bro. Namanya bahas koin ada yang bener ada yang salah. Yang lu request kan. Iya, lucunya nih. Ketika kemarin misalnya viral kan di TradFi. Oh ini Timothy Ronald exit Bitcoin, ada media gitu bro. Timothy Ronald exit Bitcoin, ya kan. Ya ampun, itu weekly gain-nya itu pindah loh. Gimana? Maksudnya buat mereka itu uang besar. Buat mereka itu besar sekali gitu. Ya uang besar lah bro. Gitu lah. Ya maksudnya kayak. Ya besar. Satu rumah, satu mobil lagi. Ya oke lah. Ya tetap besar. Ya. Karena ya uang berapapun. Ya ini sebenarnya saya banyak belajar dari orang yang lebih kaya dari saya. Uang berapapun nggak boleh ditolak. Siapa tuh yang lebih kaya tuh? Waduh. Ya banyak. Banyak. Oh nanti ini gue kayaknya bulan depan nih bro. Kan tadi saya bulan ini cuman gue lumayan sibuk sama beliau juga sibuk. Bulan depan kayaknya awal bulan ya ada podcast sama salah satu top 5 ya di Indonesia ya. Kita bakal bahas kripto tuh bro. Itu menarik juga nanti kita bakal bahas kripto sama Future of AI ya. Salah satu mentor gue kita akan bahas. Ini sering dibaca nih urutan baca buku Aceh ya. Nah kasih urutannya Crypto Trading Guide dulu. Trading Guide, Investing Principle. Terus yang ketiga bebas sih sebenarnya tiga-tiganya bebas tuh menurut gua. Cuman habis setelah 2 itu bebas tuh. Mastering altcoin dulu boleh. Ya. Terus smart money boleh. Smart money baru yang terakhir psychology. Oh tuh gini, psychology terakhir tapi yang mastering altcoin atau smart money dibalik-balik preferensi.
Yes. Cuman ya bayangin kalian 300.000 dapat 5 bro, 300.000 aja lu 5 makan. dikali 200 halaman ya 1000 halaman dalam artian ya ada 1000 lembar yang harus kamu baca ya. Jadi kalau kamu baca 1000 lembar ya lama juga. Iya, makanya. Setahun tuh bacanya. Betul. Males ya baca ya. Tapi kalau tau gak kenapa, ini ada yang pinter nih, ada yang bilang, kenapa orang jual nama gua kan di media? Karena kalau nggak jual nama gua nggak laku bro medianya. Ya, jadi mau media, mau orang itu harus jual nama gua, nggak jual nama gua pasti nggak laku gitu. Jadi ketika misalnya beli apa yang kecil gitu, goreng gitu kan, ini goreng lagi, gue beli BNB 5% Porto diam, nggak ada yang bahas. Bitcoin ya mungkin karena ini, lu kan udah terkenal kripto bro. Oh, tapi kan maksudnya harusnya viral. Oh, enggak kan, tapi enggak gitu. ya nggak semua hal harus viral juga. Kan? Iya, jadi jawabannya adalah ketika misalnya kita itu berinvestasi ya, kalian jangan gini loh, jangan gampang kemakan narasi yang dibikin seolah-olah kayak oh ini mau exit dari kripto, oh ini mau exit bla 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 gitu kan. Karena gak semuanya tuh benar gitu, nggak semuanya tahu gua, nggak nanya gua dulu kalau nulis redaksi gitu kan. Bikin berita nggak nanya gua dulu, nggak nelpon, nomor gua aja nggak punya wartawannya. Yeah. Jadi janganlah teman-teman. Harusnya nomor lu tuh di ini bro, publik di bio Instagram. Di bio Instagram ya kan. Konfirmasi dulu gitu kan. Tapi kan kita kan bukan tipikal orang yang harus oh ini protes gitu kan, nggak apa-apa. Namanya media ya kita punya hak bicara ya sekarang kita jawab gitu kan. Tapi kalau ada yang tanya nanti misalnya salah satu koin misalnya contoh ton Pavel Durov mati tiba-tiba ya kan tonnya turun. Oh salah dia nih margin call tanggal 12 September 2025 bahas ton. Itu lo orang kurang pinter gitu. Itu bener-bener kacau sebenarnya. Kacau kan itu kan. Kita juga ada satu maksudnya kayak token juga naik turun. Oh token juga bisa dihack. Betul. Ya kan? Kalau kalian minta di sini kayak bang bahas koin ini menurut lu gimana? Ya misalkan, oke kita. Tadi ini revenue-nya, bahas tahu. Terus besok tahu di hack. Ya Grayscale ruginya banyak kalau itu. Ya betul. Cuman kan saya kan cuma ditanya pendapat kan. Betul. Pendapat kamu tanya gimana ya saya jawab. Nanti nggak dijawab cuek katanya. Nggak dijawab nangis. Kabur. Nggak dijawab kabur. Dijawab kalau untung dia ngumpet. Iya. Ngumpet beli mobil sendiri diem. Ya kan? Di kampungnya beli mobil dia kan beli mobil dia diem. Cuman kalau sampai turun dikit aja. Nah ini kan dibahas di 12 September 2025. Yang request lu, yang minta lu, kita sebagai praktisi di market gini loh. Kerjaan kita tuh jujur. Ini kita cuma kelola uang kita dong. Bener-bener kalian kalau masih kayak di otaknya, wah mereka bener gak sih? Akhirnya kan kemarin bahkan dengan size yang kecil tuh orang jadi bilang, oh ini mah gak mungkin begini karena dividennya udah besar. Itu kan dividen ya, kalau capital gainnya emang kau tahu capital gainnya berapa ya kan? Gua sama dia tuh saya hidupnya gitu. Kenapa kita bikin ini? Kita suka. Ya. Ini part dari passion kita, part dari hobi kita. Ketika kita punya waktu kita bikin. Kalau kita nggak mau bikin ya udah kayak kemarin setnya capek lah bos ditutup. Patah-patah nih kayak enggak ya? Nggak aman. Itu mereka punya internetnya mungkin ya. Iya mereka atau punya mungkin internet. Karena hujan ini bro. Biasanya kan hujan lebih gloomy gitu kan vibe-nya. Ya. Hujan merusak jaringan biasanya. Ya. Iya. Kita bahas lagi nih ya. Yes. Bahas lagi nih. Request ya. Maksudnya request. Tapi nanti kayak turun. Tapi bang. Tapi bang. Turun bang. Bang. Tanggung jawab bang. Aku turun karena nonton kamu. Bener tuh kayak. Kadang asetnya kita beli juga kagak. Beneran ditanya. Ini kan trading view kan. Lu kayak tanya apa, bang bahas ini ya dibahas. Market komentari, belajar. Iya. Apa itu narasinya rugi karena nonton? Bener. Pakai nih pak. Dipakai ini loh. Ayo. Iya. Yuk, ada yang banyak yang request Aptos nih kayaknya. Boleh. Oke ya, Aptos. Oh tuh siapa? Namanya kita sebut namanya. Iya. Namanya nanti Arun Setiawan. Nah nanti kalau Aptos turun. Arun Setiawan ini gue zoom nih. Arun Setiawan. Ya. Jadi kalau Aptos kalian salahnya Arun Setiawan dia request. Kita bahas di sini. Ayo. Oke ya. Kita bahas ya Aptos. Oke. Ya. By Arun. Tapi jadi inget itu tempat di Thailand bro, Wat Arun. Nah, jadi Wat Arun tuh temple. Nah inilah Wat Arun. Sekalian promosi, Thailand mau buka Thailand. Tuh Holy Wings Atlas Thailand buka Bangkok. Jadi kalau ke Bangkok mampir. Oke, ya request dari Wat Arun. Ya.
Mana tadi di trading view? Oke, nah Aptos ya. Aptos ini menurut saya chart yang paling silent. Ya. Ya. Setelah CEO-nya bro yang Mosaic itu, yang rambutnya panjang, gondrong putih, dia udah resign, ya udah check out, resign, dan dia jual di 15 terus udah bilangnya udahan, tapi udah exit terus udahan. Dan ya kalau kita lihat sekarang punya orang Meta kan tuh? Ya CEO baru, dan CEO baru kemarin juga sempat ngomong juga ke Kongres ya. Dia promosi di Kongres US ya. Saya lupa nama CEO barunya. Tadi dia promosi nih ke Kongres US ya. Ini salah satu layer one yang mana sekarang chartnya menurut saya lagi bottoming ya. Kita ngomong dari potensi RR ya, risk to rewardnya ini cukup bagus ya. Untuk Aptos ini ada potensi ya teman-teman, short squeeze ya, potensi kenaikan, range akumulasi ya. Ini pattern yang sebenarnya well known ya, maksudnya broadly known ya, dimana harga ya turun ya signifikan, 80-90%, nah ini udah turun 70%, dan dia biasanya setelah itu ya melakukan yang namanya time based consolidation ya, dan ketika market rally lagi ya, dia ada chance balik ke previous high-nya ya. Ini pattern yang klasik ya di kripto ya, pattern apa ini ya kita ngomong. Ini sering, tapi ini sering play out ya. Sering play out ya, harga mengalami penurunan, dia weekly chart bottoming sebelum dia boom lagi ya. Jadi kita ngomong ya Aptos itu keadaannya seperti apa ya, masih belum ada kenaikan yang signifikan ya, cenderung merah ya dari segala aspek. Secara fundamental bad ya, CEO cabut yang pakai sedikit, tapi secara chart RR-nya oke untuk dipertimbangkan. Ya. Nah, ini kita mau bahas bro. Ini banyak request hyperliquid, tapi kayaknya menarik kalau kita bahas yang mungkin ada potensi bisa jadi the next ya bro ya. Yes. Lighter. Oke ya. Coba kita bahas project ya. Ini bahas project nih ya. Bahas project ya. Koinnya dia belum ada. Ya jadi jangan ngomong lu. Bahas project nih. Ya. Ini lighter kayak something backed by Andreessen Horowitz ya. Yes, something like Nah, dia ini platform yang mirip ya bro dengan Hyperliquid ya. Dalam artian dia di back ya by Andreessen Horowitz ya, Lightspeed, ZK Security. Jadi yang dia tonjolkan yaitu adalah zero trading fee ya. Berbeda dengan Hyperliquid ya, dia buyback pakai revenue dari fee-nya, sementara Lighter ini nol fee ya, sehingga orang bisa keluar masuk. Dia sama seperti Hyperliquid ya, dimana kita trading pakai platformnya terus dapat yang namanya poin ya, dan so far dia grow secara TVL itu lebih cepat dari Hyperliquid ya, setengah waktu lebih cepat ya, nggak 2 kali lebih cepat ya dari segi waktu ya. Baik lagi kita nggak ada promosi apapun, nggak ada. Ya. Karena jadi ya kita tuh tidak ada afiliasi apapun. Kita di sini tuh cuma market commentary. Ini juga kalian juga nggak bisa, maksudnya gini, nggak ada referral link, berbeda ya dengan Hype, karena Lighter ini dia sistemnya maksimal 3 nggak salah ya. Kamu nge-referral link ya untuk dia ini, dan untuk join tuh butuh kode dari orang lain, dan kamu basically ya trading di sini buat dapat poin ya. That's all. Sama seperti Hyperliquid ya, dulu banyak yang orang hanya modal 10.000 ya trading di Hyperliquid, compounding bisa udah jutaan dolar sekarang ya. Hanya dari dia dapat poin dan juga pakai platformnya ya. Betul. Ini saya pun juga baru cobain. Mungkin yang udah baru coba lumayan cepat. Cuman kita balik lagi, potensi untuk mengalahkan ya. Potensi. Atau ini juga just another hype wannabe, we don't know, karena hype itu udah banyak juga kan wannabe-nya. Ya, dan ya menurut saya hype ini eksekusinya lumayan matang. Play of the cycle ya. Memang punya exposure, nggak banyak juga. Udah TP trimming banyak di 50 ya, tapi ya itulah ya. Di siklus kripto nggak ada yang tahu ya, karena kalau kamu udah cuan dapat sesuatu ya udah ya. Move to the next play. Nah, ini ada yang kayaknya udah masih suka sama XRP nih, bahas XRP gitu. Bener. Mungkin yang suka XRP ini udah lama ya bro, atau udah bapak-bapak ya. Karena XRP ya kita bahas juga ya di margin call terakhir saya ngomong. Kapan ya, udah lama ya. Kita bahas waktu itu dia masih di 2 ya. Dan kita ngomong it's a secondary play ya.
Dan teman-teman kalau juga ikut beli di 2, ya portonya harusnya udah naik 90% ya, posisi di XRP-nya. Sekarang gimana? Ya, saya suka dia reclaim dulu ya, di atas 3,07. Karena apa? 3,07 ya, ini bisa jadi significant resistance ya. Apakah di sini kita dapat a good breakout atau reject? Ya. Kalau di sini ya dapat a good breakout, it means ya it will test lagi di range high-nya di ya back lagi ya ke dalam range ya, dan price action-nya akan seperti ini ya. Jadi XRP wait and see, dia juga applying ETF ya. Dia udah breakout, dia ada chance ke 3,5 ya. Range high-nya dulu ya saya targetin di area 3,5 untuk XRP weekly chart. Nah, abis ini ada sebenarnya yang pengen gue bahas, bro. Coba apa itu kan di kanan tuh ada aplikasi Akademi Kripto tuh boleh dilebarin dulu ya biar kelihatan teman-teman. Nah, dilebarin karena apa namanya kita akan mau bahas ini apa sih yang kalian bisa pelajari, karena kemarin tuh gue sempat bikin IG story bro tentang quant. Jadi ada yang nanya gimana cara bisa belajar quantitative trading. Nah, ini modul pertama ya teman-teman di dunia ya yang ngajar tuh PhD dari Jepang ya. Yes. Jadi teman-teman bisa cek itu ada modul quant. Kita tuh bahkan kalau misalnya di luar dari ilmu kita bantu cariin teman-teman lain yang kira-kira bisa mengerjakan. Jadi kita ada banyak ibaratnya ya dosen-dosen pengajar. Kalau yang ini gelarnya PhD ya dari Jepang. Ya, beliau ini rektor di satu kampus kan? Yes, beliau ini bos saya dulu. Jadi beliau ini sekarang rektor 2 di Macung. Beliau ini 2 tahun lagi. Ya ini apa dapat gelar profesor dikti ya 2 tahun lagi semoga lancar. Dan beliau ini PhD dari universitas ya, salah satu universitas paling gede juga di Jepang. Dan beliau ini strateginya quant. Ya, coba dibuka bro modulnya. Ini pertama kali di dunia ada yang ngajarin modul quantitative trading. Gajinya itu intern bro di Jane Street itu 5 miliar setahun kalau bisa quant. Ya ini diajarin ya semuanya. Tapi kan kelas ini scam katanya. Nah, jadi kita mau bahas isi dari kelas scam ini apa? Nah, kita mau bahas di sini. Jadi kalau bukan berarti lu tidak mengerti sesuatu karena lu punya keterbatasan intelektual, berarti sebuah kelas itu scam. Jadi kita buka isi kelas scam Akademi Kripto. Ayo bro, kita buka isi kelas scam Akademi Kripto. Nah, ini kan di sini ya teman-teman akan diajari ya bagaimana cara coding ya di Python, dan untuk ya salah satu strategi yang kita pakai juga ya dalam artian kita kan punya fund crypto, banyak strategi yang kita pakai di dalam. Dan ya di sini ya kita ngomong ya kuantitatif strategi ya, basically kita melakukan modeling ya, kita juga lakukan lengkap step by step prakteknya ya sampai kita nanti ke dalam ya ada ratusan ya nanti modul quant yang akan ada yang bisa tapi bang ada yang gratis misalnya di YouTube atau dimanapun yang gratis ya, bukan berarti gratis itu lebih bagus teman-teman. Kalau kalian kasih gratis tai juga gratis kan bisa tai ini dikasih gratis gitu jadi nggak semua yang gratis itu lebih bagus gitu. Jadi jawabannya kenapa kita bikin ini untuk teman-teman filter siapa yang serius mau belajar boleh, nggak belajar ya silahkan. Nggak, gitu, maksudnya di sinilah ya kita ngomong crypto quant trading ya di YouTube ya, ini yang kiri. Ya. Mana yang diajarin di ini? Nggak ada. Coba kalian cari di YouTube. Ayo. Mana? YouTube-nya mana? Quant trading mana gratis? Ayo. Nah itu salah satu modul. Coba, tapi kita buka modul yang lain bro. Kan modulnya nggak cuma satu, ada ribuan. Karena ini kan kalau yang ngomong gratis ya, kita ngomong ini crypto quant trading nih keywordnya. Mana ini? Yang ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah ini paling diajarin ini kuantitatif trading strategi. Ini cuman workflow dan ini pun bukan kripto ya. Dan nggak praktis. Dan nggak ada praktiknya ya. Mana yang praktiknya? Yang kayak di kanan ini ya nggak ada. Ya ini bahkan nanti kita akan ajarin ya, seperti apa di dalam ya untuk eksekusi ya. Karena beliau ini juga punya banyak sekali ya strategi yang sampai SARP-nya semua di atas 2 ya, untuk yang dibangunnya. Dari mana ini? Di YouTube gratis quant. Nggak ada ya, jawabannya nggak ada. Tapi kita coba buka modul-modul yang lain dulu bro. Yes. Banyak sekali. Jadi dari trading tentang investasi. PhD ini ada 2 yang ngajar ya. Satu dari Monash University di Australia, satu dari universitas di Jepang. Jadi akademi ini namanya seperti namanya, ini benar-benar akademi. Yang kita mau ajarin di sini adalah teknologinya seperti apa, cara kalian bisa trading sistematis itu seperti apa, cara berinvestasi seperti apa. Bukan karena kalian intelektualnya terbatas. Oh jadi kalian lihat itu, oh ini scam nih gitu. Karena kalian nggak ngerti, kalian anggap itu scam. Dan kemarin tuh kita baru bikin bro formulir untuk member-member di Akademi Kripto gitu. Jadi dan semuanya sangat positif ya. Jadi mungkin ini gua bacakan dari sini karena nggak bisa dibuka situ karena ada nomor dan nama dan nomor handphonenya. Tapi kalau kalian lihat di sini ya kita tanyain ke sekitar hampir 2000 ya
manusia yang belajar di akademi kripto itu satu pun yang nyacat tuh nggak ada. Jadi kalau kalian bilang, ada narasi nih, rugi nih. Return 350%, pengalaman sangat baik, best, analisa market lebih rapi. Paling gampang full. Ya, masuk Discord, ya habis itu lihat yang di testimoni membernya. Ya gini lah, kita nggak bisa mengontrol bagaimana ya orang pakai informasi kita tuh seperti apa. Ya. Kalau misalkan kamu lihat ya apapun, ya bahkan nggak yang di dalam lah, di sini pun. Kamu lihat apapun, tadi misalkan kayak, oke ini XRP potensi ke sini, terus kamu buka di derivatif kali 100, terus habis itu ke margin call ya, pasti hilang lah duitnya. Itu namanya keterbatasan intelektual. Keterbatasan intelektual dan juga emosi juga ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ya semua banyak ya teman-teman kita di sini, ya kita nggak pernah ngomong kripto itu gampang dan market itu gampang. Tapi Bro Timothy tadi udah praktekin kan 2 tahun. Nah ada pertanyaan nih, alumni Aceh yang gembar-gembor di IG gimana Bang? Mana? Yang mana orangnya? Ya gembar-gembor. Kalau ada, ya nggak tahu ya pelajar atau bukan gitu. Yang gembar-gembor naik private jet juga banyak. Oh iya, yang gembar-gembor banyak. Di punya mobil, punya ini gembar-gembor banyak gitu. Ya, cuman mana? Kalau pertanyaan suruh dia isi kan, ini suruh isi nomor telepon nih. Nanti ini kita undang ke kantor, kita mau tanya gitu hasil belajar kalian seperti apa. Karena kita beneran peduli gitu. Kita pengen tahu yang bisa belajar tuh seperti apa. Iya, makanya kantor kita kan selalu terbuka. Kan? Kayak kita pengen lihat kayak apa yang kamu lakuin, apa yang kamu pelajarin, apa yang kamu ngerti selama ini. Betul. Karena gue percaya akan apa yang ada di dalam akademi kripto, isinya apa, pelajarannya apa. Kalau ada yang bilang itu kelas scam, ya mungkin intelektual terbatas. Dia begitu lihat, nggak ngerti nih Python nih. Lah, ya, maksudnya kayak orang-orang di kampus aja juga yang DO sama narkoba dan sebagainya kan. Ya bukan berarti lu salahin kampusnya. Gitu. Jadi jangan punya otak itu dikasih sama Tuhan baik-baik, jangan terbatas gitu pakainya. Dan jangan mengeneralisasi ya. Misalkan kayak ini karena alumni sini nih, kan cuma satu ya alumni. Betul. Karena sering sekali loh kayak orang membikin sesuatu yang namanya stereotype. Betul. Ada misalnya kasus tabrakan nih, pantas aja kuliah di sana, kan bukan salah gini kampusnya deh, kan. Gak usah ke kampus ya. Kita di luar kampus ya, Bro. Borong Bitcoin deh. Ayo. Gimana cara orang lihat ini rugi? Itu gak make sense. Itu dibuka secara transparan, bulan ke bulan, portofolionya dibuka gitu. Udah bagus ada yang mau ngajarin secara gratis gitu. Tapi kalau kalian begini-begini terus gitu, ya lama-lama buat apa kita bikin juga? Karena gini, kita nggak ada untung ya bikin ini ke kalian. Kayak tadi semua yang kita bilang itu malah ngambil resiko. Kenapa? Karena antara ada buzzer-buzzer atau ada media-media yang kurang bertanggung jawab. Mereka kerjanya cuma pengen goreng-goreng supaya nama mereka naik. Tapi gua kasih tahu, orang yang naik dengan nginjekin kepala orang itu suatu saat kepalanya pasti diinjak, Bro. Dan orang-orang seperti itu nggak akan bertahan lama. Ya. Karena kalau lu cuma mau naik dengan menjatuhkan orang lain, bikin-bikin narasi seolah-olah apa yang kita bikin itu nggak benar, dibuktikan gitu. Karena kalau lu menuduh kelasnya scam, lu buktikan lu datang sini, ya, lu duduk di sini gitu. Kita pengen tahu gitu siapa yang bisa mengalami kerugian gitu dari aset yang naikin 600%. Itu antara cuman dua, antara secara emosional tuh tidak stabil dan mentalnya tidak stabil, atau secara intelektual tuh keterbatasan, Bro. Mencetnya salah mungkin. Cuman dua itu, karena nggak bisa, lu tidak bisa rugi di aset kelas yang naik 600% dalam 2 tahun gitu. Itu ibarat ya, gue punya ini, Bro, gue punya binatang monyet di sini ya kan, gue suruh lempar dart di coin market cap, itu kemungkinan dia untungnya besar. Karena asetnya secara overall naik 600%. Tapi apakah akan naik gini terus belum tentu gitu. Pasti. Tapi at least dari periode kita bikin akademi kripto sampai sekarang, aset kelasnya itu naik 600%. Jadi agak sulit tuh, Bro. Untuk rugi tuh agak sulit itu. Gitu. Butuh misalnya nih gini, monyetnya itu kita kasih dart atau kita bikin eksperimen biar lucu. Jadi kita ambil dia, ada kertas-kertasnya gitu kan, tiker, sizingnya tapi pas ya, di 5%, dia lempar tuh dart, set. Tapi dengan kita punya taktik, jadi 70% di Bitcoin, 30% kita split tuh, 2,5%, 2,5% dia lempar, set. Ayo, ya. Jadi jawabannya adalah ketika kalian bisa lihat narasi, kalian harus bisa pikir gitu dengan akal sehat yang diberikan, apakah itu kebenaran, apakah itu kebohongan, ya. Karena ujung-ujungnya gue percaya bro, cuman waktu yang akan membuktikan. Tapi kalau misalnya kita bikinin kalian quant terbaik yang pertama di dunia, semua lengkap dari blockchain, trading, investasi, menurut kalian itu nggak bagus, ya tinggal nggak usah masuk. Sederhana kan? Ya teman-teman juga ada yang maksa. Ya, tinggal nggak usah nonton kan? Tinggal nggak usah nonton. Nggak suka nih misalnya Timothy dan Kalimasada bikin edukasi tentang aset kelas yang baru di dunia, tidak usah ditonton. Karena kalian ada di sini nih nonton kita, kalian nggak ada. Gue nggak pernah bro sekalipun kayak 2,9 juta subscriber, terima kasih karena kalian gue ada. Enggak. Gue udah dari sini sebelum ada kalian semua gitu. Jadi kebalik nih,
gitu. Kalian yang perlu edukasi yang kita kasih, kalian gak suka bukunya, kita tinggal gak usah produksi, ya. Ya. Sederhana, gitu. Kalian gak mau ada bukunya, kita tarik semua dari peredaran, gak usah keluar lagi bukunya. Karena kayak gitu, itu cuma bikin kita ngeluarin karyawan di sini untuk ngecekin PO kalian, komplain kalian gak dikirim dan lain-lain. Itu ada karyawannya. Sedangkan beban yang kita terima dari bukunya itu 60.000, 10.000 itu untuk pengiriman di warehouse, gitu. Tapi kalau misalnya emang orang ibaratnya kaum yang mau bantu Indonesia ini tidak dihargai di negara ini, mendingan kita matiin kamera, gua fokus bangun sekolah di daerah. Karena kemarin itu yang gua fokus. Kalau nanya apa yang gua lakukan, gua bangun banyak. Ini kita mau bangun lagi, satu lagi di Sumba, kita mau bangun lagi nanti di Labuan Bajo. Kita mending bantu pakai capital yang gua punya nih, kita bantu yuk teman-teman yang membutuhkan gitu. Karena kadang yang pakai handphone ini yang masih bisa begini, masih bisa ngetik, itu emosi dan intelektual terbatas, bro. Mereka cepat sekali, FOMO sekali. Jadi ada apa langsung wah. Ya gitu. Sebenarnya karena kan ya balik lagi ya, maksudnya sedikit sekali orang yang ini punya kesadaran ya bro, untuk membantu orang lain. Karena banyak juga loh ya, kita tahu orang yang kaya dari industri ini, ya, cuman aksinya nol. Berbagi, ya. Aksinya nol. Gak usah yang dari industri yang lain gitu. Bilangnya berkontribusi, tapi apa yang pernah dikontribusikan? Kalau kita sudah jelas ada hampir 1.000 murid yang sekolah di bawah kita per detik ini secara gratis, gitu. Apakah kita dapat sesuatu dari itu? Ya enggak, gitu. Jadi kalau misalnya hal seperti itu tidak dihargai di negara kita, ya gampang aja gue bikin aja di Afrika sekolah next ya. Karena di sana juga masih banyak yang butuh gitu. Jadi itu passion gue akan tetap melakukan. Dan satu lagi bro, sebelum kita tutup, ya di sini untuk clipper, ini ada aturan baru biar gampang gue lihatnya karena ternyata hitam tuh susah gue lihat. Kalian pakai profil yang ungu lagi ya. Jadi clipper kalian bisa pakai hashtag Akademi Kripto, Margin Call, Timothy Ronald. Hari ini gue liatin lagi ya. Mohon maaf, kemarin banyak yang gue kerjain. Ya banyak yang kita kerjain di luar dari market ya bro ya. Yes. Banyak filantropi nyata yang kita lakukan ya. Tapi yang kita publish cuma sekolah sebenarnya. Karena ya nggak semuanya bro harus publish. Kenapa kita publish sekolah? Karena kita berharap ada orang yang tergerak untuk bikin hal yang sama. Ya. Itu kenapa kita publish. Jadi kenapa sekolah dipublish? Kenapa nggak diem-diem aja? Dulu gue beasiswain anak-anak yatim tuh udah diem-diem 200 anak lebih. Itu nggak pernah ada kalian lihat satu pun press release-nya nggak pernah ada. Ya. Kenapa sekolah? Karena gue berharap akhirnya ada teman kita kemarin bro, ada teman kita yang mau bangun 3 lagi karena terinspirasi. Jadi jawabannya kita pengen bikin, yuk pengusaha yang atau investor atau pelaku di pasar finansial yang punya uang lebih, yuk kita bangun sekolah yang lebih banyak gitu. Ya. Jadi itu aja untuk hari ini. Yang di Discord nanti kita akan announce ya clipper yang menang itu kalau kalian dapat view-nya banyak silakan ya langsung chat gue.